semuanya, perkenalkan nama saya Grego Arya dengan NPM 2214015117 dari Prodi THP serta Fakultas Pertanian. Saya akan membagikan pengalaman PKKMB saya. Terdapat materi menarik menurut saya yaitu tentang UU ITE. Menurut saya ini menjadi hal menarik karena kita bisa belajar tentang hak cipta, pelanggaran-pelanggarannya, serta tips and trick agar terhindar dari UU ITE. Hal ini menarik bagi saya karena kadangkala kita melakukan pelanggaran-pelanggaran ini tanpa kita sadari. Contohnya mendownload film bajakan dan menggunakan karya orang lain seperti gambar, musik, bahkan esai tanpa mencantumkan sumbernya. Selain materi UU ITE, terdapat materi lain pula yang tak kalah asik dan menarik. Contohnya adalah keunggulan Unila yang membuat saya bangga berkuliah di Unila. Kemudian ada perundungan, kemudian ada pengembangan karakter mahasiswa, serta pengembangan karakter mahasiswa dalam aspek keagamaan. Lanjut pada hari kedua PKKMB, lebih tepatnya 16 Agustus 2022. Materi yang menurut saya menarik yaitu ada jenis-jenis mahasiswa, terdapat 4. Yang pertama study oriented, di mana mahasiswa ini hanya berfokus pada belajar, dan mengajar nilai. Tanpa berpikir, mereka membutuhkan relasi dan juga organisasi. Yang kedua ada organization oriented. Nah, yang ini kebalikannya dari study oriented. Mereka hanya berfokus pada organisasi dan melupakan kegiatan kampus mereka atau kegiatan belajar mereka. Yang ketiga ada study and organization oriented. Ini merupakan yang terbaik di antara semuanya, di mana mereka bisa membagi waktu antara belajar dan juga berorganisasi. Selanjutnya, ada tipe mahasiswa yang hanya ingin bersenang-senang. Mereka tidak memiliki keinginan untuk berorganisasi maupun belajar. Mereka hanya ingin nongkrong di sana dan di mana-mana dengan teman-teman sebayanya. Yang penting mereka senang tanpa memikirkan biaya kuliah atau perkuliahan mereka. Materi berikutnya yaitu mahasiswa belajar kampus Merdeka yang dibawakan oleh Profesor Dr. Heriadi dengan latar belakang visi Indonesia 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Beliau membawakan berbagai macam materi, contohnya berbagai macam tantangan yang harus kita hadapi yaitu Industri 4.0, kemudian globalisasi dan juga bonus demografi. Beliau juga menjelaskan tentang indikator profil pelajar Pancasila. Temanya yaitu keadaan lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat yang dibawakan oleh Profesor Dr. Asep Sitohang. Beliau menjelaskan tentang permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Berbagai macam lingkungan ini terdapat permasalahan tersendiri. Kemudian, beliau juga menjelaskan tentang upaya kampus sehat Unila. Materi selanjutnya yaitu bertemakan perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi yang dibawakan oleh Profesor Suharso. Beliau menjelaskan tentang tantangan kehidupan kampus di masa pandemi, kemudian mahasiswa di era revolusi industri 4.0. Kita sebagai mahasiswa di era revolusi industri 4.0 itu harus menggunakan sumber daya yang ada sehingga menghasilkan sesuatu yang baru yang dapat bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang manfaat SSO. Lanjut ke hari ketiga, yaitu tanggal 18 Agustus 2022. Pada materi awal kita diperkenalkan dengan ketua prodi, lalu fasilitas-fasilitas yang ada di gedung FP. Kemudian pada materi pertama kita dijelaskan tentang perkuliahan di zaman 4.0 dan plagiarism. Jadi kemajuan suatu bangsa itu terdapat porsinya. Kemudian di revolusi industri 4.0 semuanya sudah berbasis internet optik atau IoT yang menimbulkan banyak masalah tetapi juga membawa keuntungan. Beliau juga menjelaskan tentang strategi menghadapi revolusi industri 4.0 dan beliau juga mengajarkan kita tentang plagiarism, yaitu dilarang dilakukan karena merupakan musuh terbesar mahasiswa. Kita harus menghargai orang dengan cara mengutip yang benar karyanya. Kita kadang melakukan hal tersebut dikarenakan tidak tahu, kemudian ilegal, tapi masyarakat tidak peduli dan juga manajemen waktu yang buruk. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang jenis-jenis plagiarism dan bagaimana menghindarnya. Materi yang kedua
Pada materi ini, kita diperkenalkan tentang jurusan-jurusan dan juga sistem-sistem yang digunakan di Unila, yaitu ada peraturan akademik. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang perbedaan sekolah dan juga kuliah. Beliau juga menjelaskan tentang SKS, dan juga beliau memberikan tips bagi kami agar lulus dengan cepat, tidak hanya 4,5 tahun. Materi yang selanjutnya dibawakan oleh Wakil Dekan 3, yaitu materi 4. Beliau menjelaskan tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Beliau juga menjelaskan tentang organisasi kemahasiswaan yang dapat meningkatkan soft skill. Beliau juga menjelaskan tentang SKPI dan juga beasiswa-beasiswa yang ada di Unila. KKMB hari keempat atau hari terakhir, lebih tepatnya tanggal 19 Agustus 2022. Pada hari terakhir ini kami diperkenalkan dan dibagikan berkelompok dengan dosen pembimbing akademik kami. Kemudian kami juga dikenalkan dengan ketua laboratorium dan dosen-dosen jurusan. Pada hari terakhir ini kami juga diperkenalkan dengan Ima dari PHP, serta pada hari terakhir ini kami juga memilih komiti atau komandan tingkat kami. Sekian dari saya, Gregoris Arya, izin mengundurkan diri. Terima kasih.